benar ikhlas karena Allah. Orang kalau ikhlas di dalam beramal, pasti amalnya akan akan lama, panjang, dan banyak manfaatnya sampai kapan? Sampai hari kiamat. Nanti insyaallah bagi akan membaca 10 menit menagih daripada singkat menagih daripada Imam Al-Haddad. Mohon tarikh majelis kita tetap akan kita jalankan pada hari ini. Ada pembahasan yang pertama akan diawali dengan pembahasan kitab Akhlaqul Karim disampaikan oleh Ustaz Yahya Salam dan dilanjutkan dengan Ustaz Syarif Al-Badri yang membahas kitab tersebut, dan yang adalah malam hari ini dari wakil tamu Ustaz Bashir dan Hamid Akab. Sebenarnya beliau ini kan tamu pengasuh majelis ya, memang bukan jadwal beliau belum diikuti. Ala kulli hal, alhamdulillah rabbil alamin. Semua yang hadir insyaallah mendapatkan keberkahan pada malam hari ini, ataupun yang mungkin melalui live streaming majelis ketuaan, dan satu lagi belum majelis ketuaan saat ini menyaksikan, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan ini insyaallah. Amin 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 ya rabbal alamin. Yang hadir ataupun yang tidak hadir insyaallah semua mendapatkan keberkahan. Mari sama-sama kita simak untuk pembahasan dalam kitab Akhlaqul Karim. Bismillah, tolong ada nanya. Allahumma salli alaihi. Nanti anak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqu khairullah. Bismillahi ma sya'allah la yasiqu su'alullah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin min Allah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa nuhayyikum bi tahiyyatil islamiyyah bi tahiyyatil barakah wa bi tahiyyati ahli al-jinan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segar dah. Lagi sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabiy rabbil alamin wa imam ghuril muhajirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasirul haqq bil haqq wa hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih diberikan nikmatan berupa nikmat iman, nikmat sehat, nikmat taufik, serta masih diberikan nafas sampai sekarang kita bisa duduk di majelis daripada Raudhah min Riyadil Jannah, taman daripada taman surga ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan, dipanjangkan umur kita, segala niat dan hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita yang hadir sini semuanya insyaallah di akhir hayat kita semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati Habib Hadi bin Syahab sebagai pengurus dan juga penasehat daripada majelis kita Tasdidul Fuad, yang mudah-mudahan nama majelis tersebut sama seperti hati kita juga mantap duduk di majelis ilmunya Rasulullah SAW, hanya bukan duduk tapi juga mengamalkan daripada ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kita, yaitu ilmunya Rasulullah SAW. Dan juga ada guru kita Habib Zaki Al-Kar, Habib Syarif Al-Badri, dan juga Sahibul Bait, yang mudah-mudahan tempat tersebut diberikan keberkahan dan juga dijadikan tempat tersebut daripada saksi kita nanti di yaumil qiyamah sebagai daripada Raudhah min Riyadil Jinan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga mudah-mudahan Sahibul Bait Allah sampaikan niat dan segala hajatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, teman-teman dari Majelis Tasdidul Fuad, dan
tidak bisa bagi sebutkan satu persatu, tidak memandang rasa hormat bagi orang sekalian. Masyaallah hadirin rahmatullah, seperti biasa saya akan membacakan daripada 10 akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana sudah pasti orang yang memiliki akhlak sudah pasti dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatta dia sendirian di depan orang umum, dia pasti memiliki daripada akhlaknya Rasulullah SAW yang sudah pasti dia beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan hadis yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bil khuluqin hasanin. Hendaknya yang dimana kalau orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia dimana dia pasti bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan berkah kita duduk di majelis ilmu, kejelekan-kejelekan yang kita lakukan akan Allah hapuskan. Berkah kita duduk di majelis ilmu, dan berkah daripada kita belajar ilmu akhlak daripada akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus belajar lagi ilmu syariat yang lainnya yang diajarkan oleh guru-guru kita. Jangan lupa kita amalkan dan kita praktekkan. Masyaallah hadirin rahimahullah, kemarin kita sudah membahas tentang adab makan. Masih tentang adab makan, kemarin adab makan munfaridan, sendirian. Nah, sekarang kita bahas tentang adabul akal ma'al ijtima'i. Bagaimana adab makan kalau kita makan berjamaah. Nah, itu ada adabnya masing-masing diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cara makan pertama kali adalah disunahkan kita mencuci tangan, kemudian membaca Bismillah di dalam makan kita sambil mensyukuri daripada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hati kita. Kemudian sampai terakhir diajarkan oleh Rasulullah SAW membaca Alhamdulillah. Dan setelah itu juga mencuci tangan. Setelah itu juga memakai tusuk gigi. Tusuk gigi biar biar di situ gigi-gigi kita ini kuat dan tidak akan terkena catut. Tidak ompong lah gigi gitu. Juga termasuk dua sunnah itu cuci gigi sama siwak kayu. Dua kayu tersebut adalah siwak sama cuci gigi gitu. Tapi kalau kita ada siwak lebih baik lebih afdal lagi pakai siwak gitu. Di mana kita gunakan siwak, gigi kita awet sampai tua masih tidak picul-picul berkah daripada kita pakai siwak. Lain dengan kita pakai sikat gigi sama odol. Tapi kita niatkan juga setiap sesuatu kalau kita sandarkan dengan niat, dan niat tersebut kita sandarkan kepada sunnahnya Rasulullah SAW, maka menjadi pahala. Yang tadi mubah menjadi pahala. Itulah. Jadi kalau kita orang yang belajar sama tidak belajar beda. Adapun adab makan berjamaah adalah yusannu laka an la tanfaridahin al-akal, dikatakan oleh Syekh Umar Ahmad Barjah di dalam kitabnya Ahlul Ibadah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi hamid. Disunahkan untuk kamu an la tanfaridahin al-akal, jangan makan sendirian, makan dewean. Setiap sesuatu kalau berjamaah itu lebih asik, lebih afdol. Touring juga kalau dewean lain bengong. Nggak tahu masuk jurang, ganti yang nolong, nggak tahu koparnya kemana, udah 5 hari hilang. Tapi kalau ada teman atau berdua, pasti ada yang ngasih kopar. Terakhir sama aku ke kiri, dia ke kanan. Nah, disitulah hilang. Nah, tapi masih ada jejak. Tapi kalau dewe-dewean, ya bisa. Dan itu kalau makan dewean itu sudah pasti. Kalau di pondok itu kalau makan dewean, sumputan berarti maunya bakhil. Tunggu keluarga lo dari kamar, kalau zamannya anak dulu, baru masak mie di situ. Pengalaman masak mie yang dimasak bukan mie kita pula, minjem sebentar, siangnya ganti. Jadi disunahkan kita makan berjamaah. Apalagi yang sudah berumah tangga,
kita ajak anak istri kita makan, walaupun dia sudah makan, sudah kenyang, kita ajak di depan, kita duduk minum, atau dia nyemil yang lain, ya. Asik memang kalau berjamaah sesama keluarga kita, sesama usaha begitu juga kepada teman-teman kita seperti majelis ini. Kalau makan sama-sama walaupun sudah kenyang, menjadi berkah, menjadi nikmat makanan tersebut. Memang mereka mengatakan ada obat ini Bismillah, insya Allah tidak stroke, insya Allah tidak kolesterol. Memang ada keberkahannya dari makanan tersebut. Sebuah makanan dewean, yang ada kolesterol yang segala macam langsung entak langsung naik asam lambung. Kalau makan dewean lupa baca Bismillah, ini lupa. Tapi kalau berjamaah pasti ada ingetin. Jangan lupa baca Bismillah. Nah, akhirnya ingat baca Bismillah. Kadang sudah sampai malam tidur lupa baca Bismillah makan. Nah, jadi disunahkan gitu, jangan makan sendirian. Fakul maka makanlah ma'ahlika bersama keluarga kita. Yang ada keluarga, yang ada istri, sama istrinya, sama anak-anaknya. Yang belum ada istri, ya sama cepat-cepatlah beristri, biar bisa makan bareng, gitu. Aku dulu fika, dekati istri, dekati ini, pun cap, kalau macam, ayo, ini ada pindang, iya, Abu Syarif misalnya kan lagi masak pindang saja, itu, maju capek, apa lagi, itu, lokal lemak, jadi diajak. Kalau orang-orang terdahulu aslafun soleh, bahkan Rasulullah SAW itu mengundang tetangga-tetangganya, keluarga, sahabat-sahabatnya, bahkan Rasulullah SAW ngajak makan. Tidak Rasulullah makan dia, ya. Tidak ada. Ya, itu. Karena di dalam makanan itu ada keberkahan lalu berjamaah. Karena di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, karena Rasulullah SAW la ya'kul wahda, tidak makan dewean. Tadi makan dewean itu tak bertanya. Ya walaupun lagi buntu. Itu basa-basi. Namanya jabar khotir. Tetap ada basa-basi di pondok itu. Kalau makan itu kalau kita nawarin, kalau tidak nawarin, walaupun basa-basi, sebenarnya makanan ini untuk aku terakhir tuh lah nawari kau. Melok dulu kalau di pondok jangan macam-macam ditawai, laju. Walaupun makanan itu cuma sepotong, kalau baca minta juga deh. Tapi tidak apa kita bagi. Itulah namanya keberkahan, kebersamaan. Makanan tersebut akan masuk menjadi dakwah. Kalau kita makan dewean, tidak menawarkan seseorang yang lewat segala macam itu akan menjadi apa? Menjadi penyakit. Kalau makanan itu ada penyakitnya, sama-sama mencret, jadi tapi harus tetap kita menawarkan. Ayo, jabat hotel, ayo minum, ayo makan, misalnya, minum, padahal sudah ada minuman juga, nyusul, nah sudah ada juga, tetap kita jabar hotel basa-basi, tetap susun sunnah di dalam makanan, roti, tidak makan kolesterol ini, sudah cicip lah dikit. Menyenangkan hati yang memberikan itu. Di dalam hadis juga dikatakan bahwasanya Rasulullah SAW ijtami'u, berkumpullah kalian ala ta'amikum, atas makanan kalian, berkumpul di dalam makan. Ibarat lakum fi, maka Allah akan memberikan apa? Keberkahan di dalam makanan tersebut. Tambah banyak tangan di situ, satu nampan. Jangan berdua, kalau sudah disuruh satu nampan 4 orang. Nah itu, Ustaz badan ini besar, satu badan 2 ini, jadi pas berdua 4 kan ini. Tidak, tambah banyak, tambah berkah lagi. Pas balik ke rumah masih tak kenyang juga, makan berdua baik. Kalau disuruh berempat, jatah bibir itu sebenarnya sudah ada arahan dari guru-guru kita juga. Kalau sudah berempat sudah, kecuali darurat, tidak baca lagi, tidak muat lagi, badan ini besar, nampan yang kecil, tidak muat lagi.
Nah, cara duduk ini pun sudah diajar oleh Rasulullah SAW. Untuk alasan tidak bisa duduk sunnah makan macam mana, kaki kiri kita dudukin sama seperti duduk apa? Duduk iftirash, nah kaki yang kanan ditegakkan, itu sunnah. Jadi apa? Biar muat, wong yang lain melok makan itu jadi muat keliling. Nah itu. Hendaknya kita makan berjamaah, maka kalau kita makan berjamaah Allah akan memberikan keberkahan di dalam makanan tersebut. Apalagi makan benampan itu, jangan kita makanan tersebut langsung dari tengah, karena keberkahan itu turunnya di mana? Di tengah-tengah. Wah Ustaz, lauknya kan di tengah. Ya lauknya dulu. Ya sudah, masalah lauk ya kita lagi. Tetap lauk di tengah, tapi kita membeknya tetap di pinggir-pinggir dulu, baru terakhir. Jadi berkahnya itu datang terus. Tapi kalau kita membek tengah-tengahnya bolong, habis berkahnya sudah. Ya, nah di situ banyak cara dan adab diajarkan oleh guru-guru kita, yaitu adab yang diajarkan juga oleh Rasulullah SAW. Yang dikatakan juga khairul ta'am maka surat alaihil aidi, sebaik-baik makanan yang di situ banyak tangannya, berjamaah rame-rame. Nah itu kalau kita keluarga yang tidak terbiasa makan pakai nampak segala macam, biasanya jijik, Nah tapi kalau kita sudah terbiasa, sudah tidak masalah. Ada keluarga kita dia mau diajak makan seperti itu, ada pakai nampak, itu berkah. Nah itu di sini nanti macam-macam sifat, ada wongnya baik, ada wongnya bakhil, ada wongnya khoir, baik. Ada yang nular, yang pelit jadi tidak pelit, yang baik jadi bertambah baik. Karena berkah makan berjamaah itu pakai nampan itu, boleh pakai nampan. Kalau pondok biasa pakai nampan, itu pakai piring, tapi berjamaah makan, tidak boleh dibawa keluar, dibawa ke kamar, ada khusus sudah ruangan makan. Wa idza akalta ma'a ghairika fasta'mil ma'al adabil ma'iyah. Kalau kamu makan, kalau makan dewean terserahlah, makan jukir balik segala macam, Nah, itu. Tapi kalau makan berjamaah ada adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. DWANB juga ada adabnya diajarkan oleh Rasulullah SAW, sudah kita pelajarin kemarin sebelumnya. Pastaknil ada bil madiyah. Maka gunakan adab-adab sama yang kemarin kita makan DWAN itu. Yang telah lalu dijelaskan akhlak-akhlaknya. Hadil ada bil atiyah. Adapun adab-adabnya yang dikatakan oleh beliau adalah tusri'a ilal julusi atau tabtadi'a fil akal. Nah di sini banyak kebiasaan kita, itu nyerobot, nyelonong, selonong boy. Ada guru-gurunya belum makan, ustaz-ustaznya kibarnya merasa dia lebih tua, lebih segala macam, langsung nyerobot duluan. Nah itu adab juga termasuk, langsung duduk duluan, duduk di depan sekali, numpang pengen dapat makanan lemak baik di situ. Jangan seperti itu kalau di tempat rame-rame, kecuali kalau kita tuan rumah, sohibul bait, harus kita temenin, duduk di depan gitu, tidak masalah itu. Autak tadi fil akal, atau makan duluan, belum makan duluan, sampai situ ada buahan, guru-gurunya belum nyenggol, belum membek, dia duluan, tidak tahu, padahal sudah belajar ada nggak di sini, dekati di sini, salon, di sini, masya Allah, nah itu. Jadi yang sudah diajari guru kita langsung kita praktekin, sudah belajar, jangan tambang, jangan tebal itu tidak lapor aja gitu. Tapi masalah ilmu kita harus sami'na wa ta'na, atau dengan hal-hal kemungkaran lapor. Sebelum jawab atau duluan makan duduk di tempat yang di mana situ tempat orang-orang sudah diatur oleh tamu, qabla man huwa akbar minka, jangan duduk duluan
ya, sebelum di situ ada uang yang lebih tua dari kamu, atau a'la maqaman, atau uang yang lebih kedudukannya lebih mulia dari kita. Illa idza kunta madmu'a wa muqtada bi. Kecuali kalau kita ini uang yang diikuti dulu, dan uang yang disegani, yang dihormati, apa guru-guru kita segala macam. Ya kita suruh ini beliau duluan, tak tahu nanti enggak duluan deh. Nah, baru kita enggak timong. Penting guru kita dulu, ya. Nah, kalau kita sahih di sini ada apa seperti itu, ya. Nah, mungkin itu yang bisa Al-Fakir sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, terutama untuk Al-Fakir dan kita semuanya yang hadir di sini bisa mengamalkan ya ilmu-ilmu yang dimana diajarkan oleh guru-guru kita sampai kepada Rasulullah SAW. Mungkin sampai di sini yang bisa Al-Fakir, kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, laporan sekali. Berat bagian lain berarti ke yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini mutalazimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita bersama Habib Hadi bin Syahab Al-Habib Zaki, Al-Kaf, Al-Ustaz Salam, dan Tambah Al-Wujud dan semua yang hadir pada malam ini. InsyaAllah kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Risalatul Jami'ah. Kemarin telah selesai kita membahas di dalam mukaddimah kitab Risalatul Jami'ah yang ditutup oleh Al-Habib Ahmad bin Jan Al-Habsyi dengan doa beliau yang berbunyi man arafaha wa amila biha narju minallahi ayyakuna min ahli ilmi zahiran wa batinan. Siapa orang yang mempelajari ini ilmu dan mengamalkan ini ilmu, maka kami mohonkan kepada Allah orang tersebut menjadi ahlul ilm zahir dan batin. Dan sekarang kita masuk ke dalam bab yang pertama di dalam kitab Risalatul Jami'ah karangan Al-Habib Ahmad bin Jan Al-Habsyi, murid daripada Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yaitu tentang arkanul Islam, rukun-rukun Islam. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Islam ini memiliki fondasi hukum. Sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, "Bunyan Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaum Ramadan wa hajjal bait man istata'a ilaihi sabila." Rukun Islam itu ada 5 perkara, ada 5 rukun, ada 5 fondasi. Yang pertama adalah syahadati an la ilaha illallah, bersaksi bahwasannya tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benar penyembahan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita meyakini ada Tuhan selain Allah, maka hukumnya murtad. Makanya di dalam hukum doa bersama, kan kadang ada doa lintas agama, segala agama berdoa di situ. Kalau yang berdoa adalah wong Islam, maka sunnah diaminkan. Tapi kalau yang berdoa selain Islam, ulama khilaf di situ. Ada yang mengatakan tidak perlu diaminkan. Apa alasannya? Karena mereka berdoa meminta kepada yang mereka anggap Tuhan. Sedangkan kita umat Islam meyakini Tuhan adalah satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita melok ngaminkan dan meyakini ada Tuhan selain Allah, murtad hukumnya. Itu di dalam syahadah, bersaksi bahwasannya tidak ada Tuhan yang paling berhak untuk disembah di alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di dalam kalimat Allah,
Allah itu di dalam sebagian ulama mendefinisikan Allah itu muttasif bikulli kamal. Allah itu disifati dengan segala macam puncak kesempurnaan. Jadi segala macam kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. La nihayata lahu, tidak ada puncak bagi kesempurnaan Allah. Wala ya'lamuhu illallah, dan tidak ada yang mengetahui sampai mana kesempurnaan Allah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah munazzah an kulli naqsin. Allah terbebaskan dari segala macam kekurangan. Apabila di dalam agama Islam kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas hidayah Islam. Kalau kita bandingkan dengan agama-agama yang lain, satu-satunya Tuhan yang mungkin tidak bisa dicaci adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau dibandingkan dengan yang mereka anggap Tuhan. Ada misal umumnya menyembah binatang, kan masih bisa dapat kekurangan itu binatang, masih bisa disematkan kekurangan. Ada yang mungkin menyembah patung, masih bisa disematkan kekurangan di dalam yang mereka anggap Tuhan. Tapi Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita nak menyematkan kekurangan dalam zat Allah. Sedangkan kita dewek, ya kita meyakini Allah Subhanahu wa taala itu ada. Kalau kita tidak meyakini, murtad, kafir hukumnya. Kita meyakini Allah ada dan segala kesempurnaan dari Allah. Tidak ada celah bagi siapapun yang bisa mengurangi daripada kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Munfarid bi kamali, Allah Maha Esa di dalam kesempurnaannya, di dalam zatnya. Tidak ada satupun yang bisa menandingi kesempurnaan Allah, keesaan Allah dan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan menandingi, menyamai pun tidak katik. Dan Allah Maha sempurna di dalam zatnya, di dalam sifatnya dan di dalam perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan kita pun wajib bersaksi meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, nabi dan utusan Allah. Sebagaimana kita ketahui, jumlah nabi itu banyak. Jumlah nabi itu banyak, puluhan ribu jumlah nabi. Tapi sepakat di dalam mazhab Imam Syafi'i, kita tidak boleh membatasi. Oh, ada yang ngomong nabi itu 124.000. Jangan diomongi 124.000, tidak boleh dibatasi. Karena seandainya nabi itu jumlahnya 125.000, berarti ada 1.000 nabi yang tidak kita masukkan sebagai nabi. Kalau kita mengatakan nabi itu jumlahnya sekian, ternyata lebih sedikit dari yang kita nominalkan, berarti ada wong yang bukan nabi, kita belokkan nabi. Nah, jadi sebagian ulama mengatakan kita tidak boleh menentukan satu bilangan khusus untuk jumlah nabi ataupun jumlah rasul, karena tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dari semua nabi, Allah pilihkan beberapa rasul. Jadi beda nabi dengan rasul. Ada kalau nabi itu belum tentu rasul, tapi kalau rasul itu pasti nabi. Bedanya juga kalau nabi biasanya diberikan risalah, diberikan ajaran, kadang untuk pakai dewek dan keluarga dan sekeliling dia. Tapi kalau rasul biasanya disuruh disebarkan. Dari semua nabi dan rasul yang wajib kita ketahui ada 25. Itulah dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang hafal? Ada yang hafal nabi dan rasul? Ada yang hafal? Anak jual hadiah kalau hafal. Nah, ini TK ini soal TK ini. Ada nyanyiannya, Adam, Idris, apa lagi? Nuh, Soleh sampai ke akhir Nabi Muhammad SAW. Dan dari 25 nabi dan rasul, Allah pilih lagi yang paling istimewa, ada 4. Ada 4 apa 5? Ada 5. Ada 5 yang dikenal dengan ulul azmi. Siapa itu? Cara ngapalnya mudah. Mimin. Terutama yang paling afdal adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah Nabi Isa alaihissalam, kemudian Nabi Musa alaihissalam, kemudian Nabi Ibrahim, dan terakhir Nabi Nuh alaihissalam. Bisa mimin, bisa minim. Bebas kamu pilih yang mana.
Kemudian Nabi Muhammad SAW itu diutus kepada alam semesta, diutus kepada semua makhluk. Nah, cuman di sini ulama berdiskusi apakah Nabi juga diutus kepada malaikat apa tidak? Kan dakwahnya Nabi itu tidak kepada malaikat. Nah, dakwahnya Nabi kan di dunia ini, mengislamkan, menyempurnakan akhlak yang ada di dunia ini. Tapi apakah Nabi itu juga diutus untuk malaikat atau tidak? Ulama berbeda pendapat. Di sini Al-Imam Al-Halimi dan Imam Al-Baihaqi mengatakan, oh, Nabi Muhammad tidak diutus kepada malaikat. Karena Nabi itu dakwahnya di dunia, tidak ada di langit. Jadi Nabi itu tidak diutus untuk malaikat. Tapi ulama yang lain, dan ini dirajihkan oleh kebanyakan ulama, yang berpendapat adalah Al-Imam Taqiyuddin Al-Imam Al-Subuki mengatakan Nabi Muhammad diutus kepada malaikat juga. Dalilnya mana? Hadis Nabi Muhammad, ursiltu ilal khalqi kafah. Aku diutus kepada semua makhluk secara keseluruhannya. Semua makhluk tanpa terkecuali. Sedangkan makhluk itu adalah segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu makhluk. Jadi semuanya adalah diutus, Nabi Muhammad diutus kepada semua makhluk tersebut. Rasulullah bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Liyu'allimahum dinahum. Tujuannya apa? Untuk Nabi Muhammad mengajarkan kepada mereka manusia adalah agama Allah. Itu yang pertama, bersyahadat. Yang kedua adalah wa iqamus shalah, mendirikan salat. Apa maknanya? Al-mudawamah 'alaiha fi awqatiha wa bi arkaniha wa syurutiha. Mengerjakan salat secara kontinu tanpa terputus di dalam waktunya dengan rukun dan syarat-syarat salat. Nah, inilah yang menjadi PE kita bersama-sama. Kita wajib belajar ilmu tentang ibadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu mulai dari istinja, mulai dari wudu, mulai dari mandi wajib, masalah najis, sampai masalah sholat, syarat sholat, rukun sholat, dan lain-lain. Kenapa kita cap sebagai kewajiban? Karena yang berbicara seperti itu adalah Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis Nabi bersabda, "Talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin wa fi riwayatin wa muslimatin." Belajar ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Wajib, berarti kalau tidak belajar berdosa. Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, ayah Sahibul Maulid, di dalam kitab Fathul Ilah bima yajibu ala rabbil maulah, di dalam awal kitab beliau menyebutkan satu hadis Nabi yang artinya orang yang paling rugi, yang paling nyesel di hari kiamat adalah orang yang ditakdirkan, dimungkinkan oleh Allah untuk bisa hadir belajar ilmu agama tapi tidak galak belajar. Waktu ada, guru ada, ustadz ada, tempat ada, sebab mudah tapi tidak galak belajar. Ini orang paling rugi, paling nyesel. Apa sebab? Semua ibadahnya batal galak, tidak diterima. Bahkan Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad dalam kitabnya Nasihat Diniyah, kalau tidak salah, beliau mengatakan apa? Allah tidak mentoleransi atas kebodohan manusia tentang ilmu agama. Tidak ada toleransi. Kan kita kan kadang ngomong macam ini. Kami kan awam Ustaz, kan tidak tahu. Hukum sholat macam ini batal. Nah, kan kami tidak tahu, kami tidak belajar. Nah, alasan macam ini tidak diterima kali di kiamat. Kok bisa? Bagi tamu, Allah telah memudahkan segala sebab kita baca belajar. Segala sebab dipermudah. Apa? Kita nak belajar itu semuanya mudah. Kemudian Allah telah memerintahkan kita untuk belajar melalui lisan para nabi, lisan para ulama. Jelas, tadi disebutkan belajar ilmu hukumnya wajib. Yang kedua, Allah mewajibkan para ulama untuk mengajarkan kita. Yang keempat, Allah permudah kita untuk belajar agama. Sekarang ini belajar dari rumah pun baca. Ada streaming ini. Jengok ustaznya juga. Mudah. Apa yang sulit bagi kita? Al-Habib Abdullah Al-Haddad menyebutkan,
Wong yang memang dia tidak ditakdirkan oleh Allah duduk dalam majelis belajar ilmu antara dua. Pertama sibuk dengan dunia. Wah, benar gak? Baca Ustaz, kasih waktu lagi. Banyak gawean. 24 jam mau gawe. Baca lah pasti seminggu sekali, sebulan sekali, minimal sebulan sekali. Itu sudah keterlaluan kalau sebulan sekali itu. Minimal seminggu sekali. Yang kedua, kata beliau, ittiba'ul hawa. Meloi hawa nafsu. Majelis mana itulah, tak maju-maju. Tak maju kemana? Tak maju-maju itu nak maju kemana? Kuno sudah majelis ini. Duduk-duduk kumpul macam ini. Lah tak zamannya lagi. Zamannya kafe, nongki-nongki ngopi. Anak galak diajak cocok ngopi, beb. Cuman tak tahu ngopi di mana. Antara misal kita tunjuk dua pilihan, majelis, kafe. Kalau nak nongok ini, kafe, rumah. Ngapa? Sudah zamannya macam itu. Nah, wong yang ditakdirkan oleh Allah duduk di majelis taklim berarti memang Allah menghendaki kebaikan ke dalam dirinya. Bagaimana yang disebutkan idza aradallahu bihi khairan yafaqihu fiddin. Jika Allah inginkan orang tersebut dapat kebaikan, Allah pahamkan ilmu agama kepada dia. Jadi tak katik toleransi. Jadi kaget kalau kita kepengen beralasan di hadapan Allah di kiamat. Kenapa batal galau ya Allah? Kau tak belajar apa? Anak tak tahu kalau ini batal. Katik toleransi. Tetap dia dihukum masuk dalam hati neraka. Pokoknya tak katik toleransi di dalam kebodohan akan ilmu agama. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, qala Allah azza wa jalla, hadis qudsi Allah berfirman, inna li abdi alayya ahadan. Aku ini punya janji kepada hambaku. Dengar, ini Allah yang ngomong. Aku punya janji kepada hambaku. In aqama sholah liwaktiha. Kalau dia sholat tepat pada waktunya, an la u'adzibahu. Aku tak bakal mengazab dia. Janji Allah yang pertama. Wa an udkhilahul jannah bighairi hisab. Janji yang kedua, aku akan masukkan itu hamba ke surga tanpa hisab. Kalau kita mengerjakan sholat tepat pada waktunya, memenuhi syarat dan rukun, beserta itu sholat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang lain, idza taraka rajul fardatan wahidatan muta'ammidan, jika seorang hamba meninggalkan satu sholat wajib secara sengaja, kutiba ismuhu ala babin nar, namanya langsung tertulis di pintu neraka. Meninggalkan sikap sholat wajib. Apa? Fulan bin Fulan. Fulan anaknya Fulan tertulis di pintu neraka. Kenapa ditulis? Lagu dalam min dukhulin nar, dan dia pasti masuk neraka lewat pintu tersebut. Sekarang ketika kita meninggalkan sholat wajib sekali, maka dosanya itu belum bisa stop kecuali kita kodok. Jadi per detik itu terus ngalir. Mungkin pernah anak aja hitung-hitungan kita hitung-hitungan lagi deh. Misal kita meninggalkan sholat subuh. Subuh ini sekarang 438 kalau kelar kita ambek gampangan, subuh selesai jam 6 tepat, 6 pagi. 1 jam itu berapa detik? 360. 1 jam berapa detik? 3.600 enggak? 600. Benar kan aku? Benar? 3.600. Sekarang kalau kita meninggalkan sholat subuh berapa jam? Misal subuh habis jam 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 jam kali 15. Kalau kita belum sholat subuh sampai detik ini, dosa kita sudah 54.000. Itu kalau baru sholat subuh, belum sholat yang lain. Itu kalau meninggalkan subuh tadi, belum subuh kemarin, belum subuh tahun lalu. Kali ke? Jadi sebelum dikodok, belum stop dosa ini. Dan ingat, kalau kita ada usaha mengkodok sholat kita, maka yakinkan Allah Maha Pengampun. Anak punya kawan di pondok, Pong Lampung. Dari dia balik, tidak pernah sholat. Masuk pondok, dikoboknya kalau.
Jadi dikio-kiokannya, oh anak ninggalkan sholat 10 tahun, 10 tahun dikodoknya. Cuman dengan cara yang tidak menyulitkan. Setiap selesai sholat wajib, tegak lagi sholat kodok, selesai dah. Kaget besoknya lagi macam itu. Jadi setiap 5 waktu, setiap dia selesai sholat, tegak sikok 1 kali sholat. Habis sholat subuh, tegak lagi kodok subuh, stop. Lagi masuk zuhur, habis sholat zuhur, kodok zuhur, stop. Setiap hari sampai 10 tahun dia lakukan. Ustaz, mati dulu macam mana? Itu tadi, Allah Maha Pengampun. Allah juga usaha kita. Ada mungkin kisah yang pernah kita dengar dari guru-guru kita tentang pembunuh yang membunuh 99 wong. Datang ke sikok tempat pengen tobat, nyari di mana tempat tobat. Wah, ada nah Ustaz sana. Datang dia. Ustaz, anak-anak tobat, cak mana caranya? Dosa apa dia? Membunuh 99. Wah, kawan ini aku sudah. Tak baca lagi tobat. Akhirnya apa Ustaz itu dibunuh jadi 100. Akhirnya bingung mana lah tempat tobat. Dinjuk tahu nah di kota sana, di desa sebelah ada Ustaz. Mungkin baca tobat kau sana. Tengah jalan meninggal. Ketika dia meninggal, turun 2 malaikat, sikap malaikat rahmat, sikap malaikat azab. Berebut pengen ngembek. Jadi ditanya malaikat azab, kamu pengen ngembek? Lah bunuh 900 wong. Malaikat rahmat, dia meninggal dengan niat untuk tobat. Akhirnya cikok malaikat turun, kita tengahi. Ukur jarak paling dekat ke mana? Ternyata paling dekat jaraknya ke tempat dia pengen tobat. Maka dia dosanya diampuni oleh Allah, masuk surga. Yang penting usaha dulu. Ustaz, kamu ya kodok 10 tahun. Kalau kita goyogi, tidak terasa. Habis sholat lagi selesai. Besok lanjut lagi. Cuma 5 waktu macam itu. Sampai kapan? Sampai berapa tahun kita ninggalkan sholat. Kemudian ada faedah dari Al-Imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandari. Beliau mengatakan min alamati mautil qalbi adamul huzn ala ma fataka min at-ta'at. Di antara tanda hati kita mati adalah tidak nyesel ketika ketinggalan ketaatan. Tadi sering sampaikan sholat berjamaah. Kita ketinggalan sholat berjamaah itu biasa baik. Tidak kata, langkah rugi ngapalah ada semayang berjamaah, ngapalah ada ke masjid, ngapalah ada ke majelis, ngapalah ada pergi maulid. Tidak kata perasaan sedih. Ketika ketinggalan ketaatan, hati-hati. Itu tanda hati mati. Dan yang kedua, tanda hati kita mati adalah tarkun nadam ala ma fa'altahu min wujudi zallat. Ketika melakukan kejelekan, melakukan maksiatan, tidak kata penyesalan. Tidak kata penyesalan dalam hati kita setelah kita melakukan kejelekan, setelah kita melakukan kemaksiatan. Itu di antara ciri hati mati. Yang ketiga, setelah syahadat, setelah sholat, maka yang ketiga adalah ita'iz zakah, mengeluarkan zakat kepada yang berhak menerima zakat. Ada berapa? Cuman ada 8, tidak kurang, tidak lebih. Dikurangi tidak boleh, dilebih pun tak boleh juga. Ustaz, anak nyerah ke zakat kepada yayasan, mana sah? Banyak ini, apalagi kaget ini korban. Pelajari masalah korban di masjid. Baju masjid, benda masjid, barang masjid, hati-hati. Kulit korban dijual, jadi upah tukang jagal, mana boleh. Kemudian banyaklah kalau di ini kan kaget kalau korban insyaallah mengeluarkan zakat. Di dalam hadis, di dalam syarahnya Imam Nawawi Al-Batini menyebutkan wong yang istiqomah mengeluarkan zakat, kaget harta yang dia keluarkan itu akan Allah jadikan cahaya di hari kiamat. Yang mana wong tersebut akan berjalan di atas cahaya harta zakat dia sampai masuk surga. Jadi cahaya zakat itu nuntun dia masuk surga, jalan di pucuk cahaya. Kebalikannya, wong yang tidak mengeluarkan zakat, harta zakat tadi bakal Allah jadikan belenggu dari api dan dikalung ke lehernya, dan dia bakal digeret sampai masuk neraka. Zakat itu tidak sampai muat miskin.
Nabi itu dikatakan kalau seandainya semua umat muslim ini mengeluarkan zakat, kati umat muslim miskin. Kalau seluruhnya mengeluarkan zakat. Yang jadi soalan ini tidak ada zakat. 40 kambing, cuma sikok keluar. 120, cuma 2 kambing. Itu kalau kambing. Kemudian kalau harta 2,5%, punya duit 100 juta, 2,5 juta, tidak keluar juga. Berkurang Ustaz, ya berkurang. Harta zakat itu disebutkan apa? Ausah. Zakat itu kotoran harta. Sama cak kita nih, nah. Kita ini kan tiap hari makan, nih. Ada yang tidak makan? Makan kan? Kalau tidak makan hebat. Kita ini tiap hari makan. Ada yang dikeluarkan tidak? Apa yang dikeluarkan? Kotoran. Sama kita ini tiap hari masuk harta, ada kotorannya juga yang harus dikeluarkan. Kalau kita makan, tidak pernah muang kotoran, sakit, pacak mati. Harta juga, kalau tiap hari masuk, tidak pernah dikeluarkan zakatnya, bakal mati, bakal hancur. Dan ingat, uang yang tidak mengeluarkan zakat, bakal Allah eksekusi dengan cara Allah miskin ke dia. Allah bangkrut ke dia. Ini benar. Dan uang yang istiqomah terus-menerus mengeluarkan zakat, hartanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat yaitu saum Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Yang kemarin beberapa bulan telah kita lalui puasa di bulan Ramadan. Di dalam hadis disebutkan bahwasannya apa? Idza kana awalul lailah min Ramadan futiyat abwaabus sama. Malam pertama bulan Ramadan Allah bukakan pintu langit. Fala yughlaq minha babun hatta yakhruju akhir lailah minhu. Dan tidak akan ditutup pintu langit tersebut sampai selesai bulan Ramadan secara lengkap. Hadis Nabi Muhammad SAW. Dan yang kelima adalah wahajjul bait, berangkat haji. Lagi musim haji, ingat berangkat haji lagi dikorupsi, mana sah memang dosa. Berangkat haji tidak paham ilmunya, cuma juga. Berangkat haji cuman ngutang, alat saronya banyak kan haji talangan, tidak boleh. Allah tuh mengatakan Nabi mengatakan manis tato'a ilahi sabila, yang punya, yang sanggup, yang mampu di perjalanan. Perjalanan ini perjalanan pergi, perjalanan balik, nafkah wong yang dia tinggalkan itu pun dalam kategori mampu. Dia pacak berangkat, keluarganya terbengkalai, tidak pacak makan, tidak pacak minum selama dia berangkat, tidak wajib. Haji ini bagi yang mampu, jangan maksa mampu sampai ngutang-ngutang, tidak harus. Ustaz, anak tidak mampu, ya sudah, tidak wajib haji. Haji ini kalau yang mampu. Ustaz, haji ini pola pokoknya keimanan, bukan duit. Karena banyak orang berduit tidak berangkat haji. Banyak? Berduit. Haji belum pernah. Hati-hati. Wong yang belum pernah, wong yang sanggup haji, dia mampu, cuma tidak berangkat haji sampai dia meninggal, sebelum hartanya dibagi waris, keluarkan untuk badalkan haji dia. Jadi sebelum harta warisnya dibagi, mbek dulu untuk membadalkan haji dia. Kalau tidak, suruh khotimah wong tadi. Hati-hati ini. Berapa ongkos haji sekarang? 60 juta. Mahal Yang penting niat dulu. Insya Allah tahun depan berangkat haji. Mustahil tak? Tidak. Daftar dulu. Kalau tidak daftar macam mana? Didaftar ke insya Allah. Dan beliau tutup dengan mal ikhlas. Mengerjakan semua ini dengan ikhlas. Ikhlas itu apa? Dengan menjalankan syariat Allah, bukan karena takut dengan manusia. Anak semayang ini karena dikongkong ustaz deh, menurut saya mangkul tak semayang, tidak ikhlas berarti. Dijengok orang tua be, menurut tua tak ada jengok, hilang lagi tak semayang, tidak ikhlas berarti. Watasdik dan benar-benar menerima lapang dada mengerjakannya, bukan dalam keadaan terpaksa. Faman lam yakun mukhlisan fa wa munafik, orang yang beribadah tapi dia tidak ikhlas, berarti munafik. Riya berarti beribadah bukan untuk Allah. Dan barang siapa
dalam hadis disebutkan, man tazayyana bi amil akhirah wa huwa la yuriduha wa la yatrukuha bu'ina fi samawati wal ardh. Orang yang berhias giginya dengan amal akhirat padahal hatinya tidak galak beramal tersebut, maka dia dilaknat oleh penduduk langit dan penduduk bumi. Kemudian wa man lam yakun musaddiqan bi qalbihi fa huwa kafir. Wong yang mengingkari, yang tidak percaya dengan 5 perkara ini, tidak percaya dengan syahadat, tidak percaya dengan sholat, puasa, zakat, haji, maka dia dihukumi kafir. Di 5 pondasi agama ini perlu kita hafalkan, perlu kita ketahui secara detail, biar apa? Biar agama kita kokoh, sekokoh bangunan yang pondasinya mancep di bumi dan akarnya tumbuh ada di langit. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan akan datang. Allahu a'lam. Ada yang dari soal karor singkat. Mana kita Haddad? Masya Ali. Yang di iya. Singkat ya. Satu lah. Banyak dah. Tidur. Assalamualaikum. Apa yang tadi disampaikan oleh Ustaz Hadi Abdul Salam, kemudian dilanjutkan dengan Ustaz Syarif Al-Gadri, mudah-mudahan ini menambah pengetahuan kita dan mudah-mudahan bisa diamalkan dari setiap nasihat yang telah beliau sampaikan. Sekali lagi, masyarakat hadirin, ilmu ini mahal dan hidayah itu mahal. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memilih seorang hamba itu kecuali memang atas kehendak Allah, atas kecintaan Allah kepada hamba tersebut. Nah, ketika kita dipilih oleh Allah duduk di majelis ini, jangan disia-siakan, ambil bagian. Kalaupun kita tidak bisa menangkap semua apa yang disampaikan, kayak tadi kan banyak kan, tapi minimal ada 1-2 hal yang tertancap di dalam diri kita, yang ketika keluar dari tempat ini kita berniat untuk kita benar-benar gawikan. Contoh satu hal yang tadi disebutkan di dalam kitab Risatul Jami'ah tentang Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hadits kursi, dalam janjinya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang yang sholat di awal waktu. Nah, ini kan satu nasihat yang luar biasa, yang mungkin sebagian kita saat ini sangat kita sepelekan. Untuk sholat di awal waktu itu suatu hal yang jarang sekarang. Lihat masjid di rumah kita, lihat musola yang ada di sekitaran kita, kalau sudah azan berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, kadang-kadang tidak peduli, kadang-kadang tidak terpanggil di dalam hati kita untuk menghentikan pekerjaan kita, datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Nah, di sini kemuliaan yang Allah berikan di dalam janji Allah Subhanahu wa ta'ala, di antaranya apa? Allah tidak akan mengadabnya. Allah tidak akan mengadab daripada hamba tersebut. Wah, ini luar biasa nih. Kita ini paling takut dengan adabnya Allah. Apa bentuk adabnya Allah itu? Ya neraka. Siapa yang sanggup masuk neraka? Siapa yang sanggup masuk neraka? Tidak ada yang sanggup. Yang di dalam neraka tersebut diriwayatkan paling ringannya hukuman di neraka itu kaki kita masuk di dalam neraka itu semua badan kita meleleh, bahkan otak kita ini apa? Melodok. Alhamdulillah nih. Nah, ini nasihat yang berharga nih. Maka nasihat buat diri anak kita semua yang tadinya sholatnya banyak di akhir waktu, dan itu ada ancaman dari Allah, sebagaimana mendapatkan janji yang baik dari Allah, orang yang sholat di awal waktu, orang yang mengakhirkan waktu juga ada ancaman Allah. Dalam surat Al-Ma'un yang kita semua hafal, fawailul lil musalli alladzina hum an salatihim sahun. Celaka. Ada ulama mengatakan neraka wel, satu tempat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi mereka siapa? Yang selalu melalaikan sholat. Tahu ulama di antaranya mereka yang melalaikan sholat itu adalah mengakhirkan waktu sholat. Mengakhirkan, sudah di ujung, sebentar lagi nak berpindah waktu itu.
Banyak dari sekarang nih, banyak. Yang penting sholat. Nah ini kalimat yang penting sholat itu banyak. Yang penting sholat daripada tidak sholat sama sekali. Yang sholat dia dapat ancaman. Bagaimana bagi mereka yang tidak sholat? Ancamannya tadi ditambah. Anda pernah dibantah sama orang menyampaikan hadis ini, bahwasanya satu orang yang meninggalkan sholat dalam satu hari satu waktu itu namanya ditulis di api neraka. Ini dia. Anda sudah sampaikan, Anda dapat dari Anda punya guru. Betulan waktu itu Anda lupa kitabnya. Nah ternyata diantaranya salah satu kitab yang ditulis oleh Abdul Ahmad bin Zaid al-Habsyi, bahwasanya orang yang meninggalkan sholat satu waktu namanya ditulis di pintu neraka, dan malaikat mengatakan bahwasanya si fulan ini masuk ke dalam neraka tersebut. Alhamdulillah min dzalik. Ada tak kita dapat ini poin ini? Nah mudah-mudahan dapat poin ini. Ya, balik ini punya niat azam yang kuat. Mulai besok sholat subuh tahu gitu. Untuk nggak ditanya dari sholat subuh jam berapa? Ada yang jawab jam 6. Itu yang bangunnya jam 6. Kan subuhnya jam 6. Bingung gitu ditanya waktu sholat subuh. Karena subuh inilah yang paling berat. Karena Nabi SAW mengatakan sholat yang berat bagi orang munafik itu dua. Apa itu? Sholat subuh dan sholat isya yang mereka lakukan secara berjamaah. Kalau mereka tahu tentang keutamaan sholat isya dan subuh ini berjamaah, mereka akan berjalan merangkak. Merangkak mereka. Saking besarnya fadilah keutamaan sampai di dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, qala Nabi SAW yang berjalan menuju kegelapan, basyirin masya'ina fi dhulami ila masajiduha binuri tammi yaumil qiyamah. Berikan kabar gembira, kata Nabi SAW. Kepada siapa? Kepada mereka yang berjalan dalam kegelapan menuju masjid. Kata ulama hadis, jalan menuju kegelapan ini dua sholat. Apa? Isya dan sholat subuh. Berikan kabar gembira mereka yang sholat isya dan subuhnya berjamaah. Kemana? Masjid. Ingat, ila masajid duha, bukan di rumah. Ila masajiduha binuritam yaumal qiyamah. Ogama bala salat. Dengan apa? Cahaya yang sempurna. Sallallahu alaihi wasallam. Ini janji Nabi, tadi janji Allah. Kalau sudah Allah berjanji, Nabi berjanji, pasti ditepati. Beda dengan kita. Ya? Paham tuh? Nah, insyaallah ya, niat kita ngamalkan ya. Nah, itu yang Anda harapkan dari majelis ini. Semua kita ambil bagian. Makanya yang ada catatan dicatat, yang tidak ada catatan diingat. Mudah-mudahan daya ingat kita kuat. Mudah-mudahan daya ingat kita kuat. Insyaallah. Masyaallah hadirin. Tidak apa-apa agak ngerembet dikit waktunya. Anda tidak akan bahas kitab malam ini. Insyaallah minggu depan. Walaupun Anda sudah mutola'ah tadi. Karena Anda ingat waktunya. Dan bertepatan pada malam hari ini, masyaallah hadirin, haulnya Imamul Haddad. Seorang pengarang kitab Ratibul Haddad yang kita tiap malam Senin baca. Nah ini walaupun tidak bertepatan tanggalnya, tapi bulannya bertepatan, Dzulqa'dah. Kalau tidak salah beliaunya tanggal 7 Dzulqa'dah meninggal. Sekarang sudah malam tanggal 12 Dzulqa'dah. Nah kita ngambil keberkahan. Alhamdulillah majelis itu tiap tahun peringati haul ini, tiap tahun. Berharap keberkahan beliau. Dan setidaknya dengan adanya haul ini kita membaca sedikit biodata beliau. Dan kita mengetahui siapa sih sosok Imamul Haddad ini yang mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah, mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Nabi SAW. Beliau mencintai Allah dan Allah mencintai beliau. Beliau mencintai Nabi Muhammad SAW dan beliau mendapatkan kecintaan dari Nabi SAW. Dari kalamnya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau sedikit menggambarkan bagaimana kedudukan Imamul Haddad. Habib Ali Habsyi ini sahibul maulid. Dalam makna kalam beliau membanggakan Nabi, beliau membanggakan Imamul Haddad ini, bahwasanya Nabi SAW pernah mengatakan bahwasanya Imamul Haddad ini adalah salah satu anak keturunan beliau yang beliau banggakan. Subhanallah. Yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah Nabi bangga kepada seseorang, pasti ada di dalam hatinya Nabi SAW. Pasti Nabi cinta dan sayang kepada dia. Nah kita ada tak harapan pengen kita dibanggakan oleh Nabi SAW? Kecintaan kita bagus kepada Nabi dan itu yang diharapkan. Namun apakah Nabi cinta kepada kita? Tinggal bagaimana keistiqomahan kita berharap di dalam sunnah Nabi SAW dan sholawat dan semua yang kita lakukan
untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah Imamul Haddad. Nah, di sini kami akan sedikit membaca tentang biografi, biar kita kenal, walaupun sekian banyak yang memang ada pada Imamul Haddad, namun yang sedikit ini akan menambah kecintaan kita kepada beliau radhiyallahu an. Kalau kita cinta kepada beliau, maka akan kecintaan itu sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti perhatikan. Manaqib singkat Imamul Haddad Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu anhu. Anda baca ini baik. Imamul Haddad, beliau dilahirkan pada malam Kamis 5 Safar pada tahun 1044 Hijriah di pinggiran kota Tarim. Ya, sebuah kota terkenal di Hadramut, Yaman. Kalau di situ disebut nama kotanya apa tadi? Ada nama di sini tidak disebut nama kotanya. Nah, beliau bermadhab Syafi'i. Jadi Imamul Haddad ini seorang yang alim, sampai dikatakan beliau ini kalau nak bermadhab pisau, nak buat madhab pisau. Namun beliau tidak mengikuti daripada orang tua beliau bermadhab Syafi'i, dan beliau pun mengikuti daripada orang tua beliau. Beliau dilahirkan di kota Subair, kota yang terletak di pinggiran kota Tarim, Hadramut, Yaman Selatan, pada malam Kamis. Adapun nasab beliau bersambung sampai kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, suami daripada Sayyidah Fatimah Zahra bintu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayahanda beliau Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Haddad adalah seorang yang saleh, dari keturunan orang-orang yang saleh. Di masa mudanya, beliau berkunjung ke kediaman Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi, Sahibus Sa'id, untuk memohon doa. Habib Ahmad berkata kepada Al-Habib Alwi, anak-anakmu adalah anak-anak kami juga. Mereka diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat mendengar hal tersebut, Habib Alwi tidak mengerti apa yang menjadi maksud ucapan Al-Habib Ahmad tersebut. Namun, setelah menikahi Salma yang merupakan cucu daripada Habib Ahmad bin Muhammad bin Syahab, Habib Alwi baru sadar bahwasanya perkawinan ini yang diisyaratkan oleh Habib Ahmad bin Muhammad dalam ucapannya. Jadi anak-anakmu adalah anak-anak kami juga. Ternyata Habib Alwi yang merupakan abahnya Habib Abdullah itu dinikahi dengan cucunya Habib Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi. Sebagaimana suaminya Salma adalah seorang wanita yang salihah. Dari istrinya Habib Alwi mendapatkan putra-putri yang baik dan soleh. Di antaranya Al-Imam Al-Habib Abdullah. Al-Habib Abdullah Al-Haddad ketika berusia 4 tahun, beliau terserang penyakit cacar. Demikian hebat penyakit ini hingga butalah kedua mata beliau. Namun musibah ini sama sekali tidak mengurangi kegigihannya di dalam menuntut ilmu. Ia berhasil menghafal Al-Quran dan menguasai berbagai ilmu agama ketika terhitung masih kanak-kanak. Rupanya Allah Subhanahu wa taala berkenan menggantikan penglihatan lahirnya dengan penglihatan batinnya, sehingga kemampuan menghafal dan daya pemahamannya sangat mengagumkan. Al-Habib Abdullah sejak kecil gemar beribadah dan riyadhah. Nenek dan kedua orang tuanya seringkali tidak tega menyaksikan anaknya yang buta ini melakukan berbagai ibadah dan riyadhah. Mereka menasihati agar dia berhenti menyiksa diri demi menjaga perasaan keluarganya. Sekecil Abdullah pun mengurangi ibadah dan riyadhah yang sesungguhnya amat ia gemari. Ia pun kini memiliki lebih banyak waktu untuk bermain dengan teman-teman sebayanya. Subhanallah, sungguh indah masa kanak-kanak kenang beliau suatu hari. Di kota Tarim, Habib Abdullah tumbuh dewasa. Bekas-bekas cacar tidak tampak lagi di wajahnya. Beliau berperawakan tinggi, berdada bidang, berkulit putih dan berwibawa. Tutur bahasanya menarik, syarat dengan mutiara dan ilmu, dan serta nasihat yang berharga. Beliau sangat gemar menuntut ilmu. Kegemarannya ini membuatnya sering melakukan perjalanan untuk menemui kaum ulama. Beliau berkata, "Apa kalian kira aku mencapai ini dengan santai? Tidak tahukah kalian bahwasanya aku berkeliling ke seluruh kota-kota yang ada di Hadramut untuk menjumpai kaum solehin, menuntut ilmu, mengambil berkah daripada mereka." Beliau juga sangat giat dalam mengajarkan ilmu dan mendidik murid-muridnya.
banyak penuntut ilmu datang untuk belajar kepada beliau. Suatu hari beliau berkata, dahulu aku menuntut ilmu dari semua orang, kini semua orang menuntut ilmu dariku. Andaikan penghuni zaman ini mau belajar dariku, tentu akan kutulis banyak buku mengenai makna ayat-ayat Al-Quran. Namun di hatiku ada beberapa ilmu yang tak kutemukan orang yang mau menimbanya. Al-Habib Abdullah mengamati bahwa kemajuan zaman justru membuat orang-orang soleh menyembunyikan dirinya, membuat mereka lebih senang menyibukkan diri dengan Allah. Zaman dahulu keadaannya baik, dagangan kaum solehin dibutuhkan masyarakat. Oleh karena itu mereka menampakkan diri. Zaman ini telah rusak. Ini zamannya Imamul Haddad 300 tahun yang lalu. Zaman ini telah rusak. Masyarakat tidak membutuhkan dagangan mereka karena mereka pun enggan menampakkan diri, papar beliau. Beliau sangat menyayangi kaum fakir miskin. Andai aku kuasa dan mampu, tentu akan kupenuhi kebutuhan semua fakir miskin. Sebab pada awalnya agama ini ditegakkan oleh orang-orang mukmin yang lemah. Beliau juga berkata, dengan sesuap makanan tertolaklah berbagai bencana. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad di dalam keaktifannya mendidik dan berdakwah membuat beliau digelari qutbi dakwah wal irsyad. Beliau berkata, ajalah orang awam kepada syariat dengan bahasa syariat, ajalah orang ahli syariat kepada tarekat dengan bahasa tarekat, ajaklah ahli tarekat dengan hakikat dengan bahasa hakikat, ajaklah ahli hakikat dengan al-haq dengan bahasa al-haq, dan ajaklah ahlul haq kepada al-haq dengan bahasa al-haq. Ini bahasa beliau ya. Dalam kehidupannya beliau juga sering mendapatkan gangguan dari masyarakat lingkungannya. Kebanyakan orang jika tertimpa musibah, penyakit atau lainnya, mereka tabah dan sabar, sadar bahwa itu adalah qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jika diganggu orang, mereka sangat marah. Mereka lupa bahwa gangguan-gangguan itu sebenarnya juga merupakan qada dan qadar dari Allah. Mereka lupa bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hendak menguji dan menyucikan jiwa mereka. Nabi SAW bersabda, besarnya pahala tergantung berapa berat ujian yang dihadapi oleh seseorang. Jika Allah mencintai suatu kaum, Ia akan menguji mereka. Barang siapa yang ridha, Ia akan memperoleh keridhaannya. Barang siapa yang tidak ridha, Allah Subhanahu wa taala akan murka kepadanya. Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad tidak pernah menyakiti hati orang lain. Apabila beliau terpaksa harus bersikap tegas, beliau kemudian segera menghibur dan memberikan hadiah kepada orang yang ditegurnya. Aku tak pernah melewatkan pagi dan sore dalam keadaan benci atau iri pada seseorang, kata beliau radhiyallahu an. Beliau lebih suka berpegang pada hadis Nabi SAW. Orang beriman yang bergaul dengan masyarakat dan sabar menanggung gangguannya lebih baik daripada orang yang tidak bergaul dengan masyarakat dan tidak pula sabar menghadapi gangguannya. Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad tidak menyukai kemasyhuran atau kemegahan. Beliau tidak suka dipuji. Banyak orang yang membuat syair-syair untuk memujiku. Sesungguhnya aku hendak mencegah mereka, tetapi aku khawatir tidak ikhlas di dalam berbuat demikian. Jadi kubiarkan mereka berbuat sekehendaknya. Dalam hal ini aku lebih suka meneladani Nabi SAW, karena beliau pun tidak melarang ketika sahabatnya membaca syair-syair pujian kepadanya. Suatu hari beliau berkata kepada orang yang melantunkan qasidah pujian untuk beliau, aku tidak keberatan dengan semua pujian ini. Yang ada padaku telah kucurahkan ke dalam samudra Muhammad SAW, sebab beliau adalah sumber semua keutamaan dan beliaulah yang berhak menerima semua pujian. Jadi jika sepeninggal beliau ada manusia yang layak dipuji, maka sesungguhnya pujian itu kembali kepadanya. Adapun syaitan, ia adalah sumber segala keburukan dan kehinaan. Karena itu setiap kecaman dan celaan terhadap keburukan akan terpulang kepadanya. Sebab setanlah penyebab pertama terjadinya keburukan dan kehinaan. Beliau Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad tidak pernah bergantung kepada makhluk dan selalu mencukupkan diri hanya kepada Allah. Dalam segala hal aku selalu mencukupkan diri dengan kemurahan dan karunia Allah.
Aku selalu menerima nafkah, khazanah kedermawanan dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga berkata, aku tidak melihat ada yang benar-benar memberi selain Allah. Jika ada seseorang memberiku sesuatu, kebaikannya itu tidak meninggikan kedudukannya di sisiku, karena aku menganggap orang itu hanyalah perantara saja yang menyampaikan diriku kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan beberapa karya yang dibuat oleh beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab-kitab yang sekarang ini tersebar di seluruh dunia, baik itu yang berupa zikir atau yang berupa syair atau yang berupa tulisan-tulisan yang di dalamnya terdapat nasihat-nasihat. Di antaranya An-Nasihud Diniyah, Ad-Da'watut Tammah, Risalatul Mu'awana, Al-Fusulul Ilmiyah, Sabilul Iddigar, Risalatul Mudzakarah, Risalatul Murid, Kitabul Hikam, An-Nafaisul Uluwiyah, Ithafus Sa'il. Kemudian ada lagi kitab yang namanya Tasbitul Fuad. Nah, nama Tasbitul Fuad ini nama daripada salah satu kitab Imamul Haddad. Kita diberikan oleh guru kita Al-Habib Abdurrahman Al-Habsyi, makna Tasbitul Fuad itu kemantapan jiwa. Nah, mudah-mudahan nama ini mengambil berkah dari kitab beliau dan kita mendapatkan doa dari beliau agar hati kita mantap di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini masih banyak, cuman al-baqi singkat, bahwasanya beliau adalah seorang ulama, seorang yang ahli tasawuf, seorang yang ahli fikih, seorang yang ahli dari segala bidang agama, yang pada saat di zamannya disebut beliau itu sebagai mujaddid, orang yang memang luar biasa di dalam kepemahaman di dalam segala bidang keilmuan. Dan selain daripada itu, beliau radhiyallahu an adalah seorang yang memang dekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah semua yang beliau ketahui tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan beliau semua telah lakukan daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai diriwayatkan ketika beliau sakit, rambut beliau itu panjang. Rambut Imamul Haddad ini panjang. Ada salah satu murid beliau, betul tidak salah, untuk mengatakan kepada beliau untuk membantu menggunting daripada rambut beliau ini. Namun beliau menjawab bahwasanya tinggal satu sunnah ini yang belum aku lakukan. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau ini sempurna di dalam menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kedekatannya dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini luar biasa. Sampai diriwayatkan ini kembali kepada keimanan kita, jangan pakai akal. Imamul Haddad itu di setiap beliau mengarang di beberapa kitab beliau terdapat di dalamnya hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu beliau langsung nanyo sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, langsung nanyo sama Nabi berkaitan dengan hadis yang beliau dapat, yang akan beliau tulis di dalam kitab-kitab beliau. Beliau bertanya sama Nabi, bahasa kita, ya Rasulullah, benarkah ini adalah ucapan yang kau ucapkan? Luar biasa. Terserah orang yang nak percaya atau tidak. Kalau kita melihat daripada kemuliaan yang Allah berikan kepada beliau, maka tidak akan ada keraguan terhadap apa yang Allah berikan kepada beliau sampai beliau bisa bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang sampai saat ini karangan-karangan beliau semuanya menyebar ke seluruh dunia, terkhusus di Indonesia. Semua kitab-kitabnya alhamdulillah, baik itu di pondok pesantren ataupun di luar pondok pesantren, itu kita pelajari. Kita semua kenal di antara beberapa kitab yang sering kita dapat, bahkan disebutkan oleh guru-guru kita, kitab Nasihud Diniyah, kemudian Risalatul Mu'awana. Ini yang paling populer di antara kitab-kitab yang lain. Semua dipelajari. Alhamdulillah kita dapat bagian belajar di antara yang dua kitab tersebut. Kemudian kitab Sabilul Iddigar. Sabilul Iddigar ini berbicara tentang kehidupan manusia, dari mulai sebelum lahir, saat lahir, waktu hidup, sampai nanti meninggal. Itu tentang umur manusia. Kemudian yang termasyhur lagi apa? Wirid yang dikarang oleh beliau, yang kita kenal dengan Ratibul Haddad. Ratibul Haddad. Bukan cuman Ratibul Haddad, ada yang namanya Wirdul Latif. Kalau Ratibul Haddad, kebanyakan yang kita sering dapatkan membacanya itu di waktu maghrib
atau di waktu malam setelah Isya. Adapun wirdul latif ini 2 waktu. Waktu setelah subuh dan waktu sebelum maghrib. Namanya wirdul latif. Semuanya terkumpul di dalam karangan beliau tersebut, wirid tersebut, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita pengen melihat keutamaan daripada apa yang kita baca, itu ada di dalam syarahnya kalau tidak salah itu. Nah, demikianlah sedikit manaqib daripada Sahibul Haul yang kita peringati pada malam hari ini, Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Beliau, Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, menghabiskan umurnya di dalam menuntut ilmu dan mengajar, berdakwah dan mencontohkan apa yang ada pada diri beliau, yang dicontoh oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, yang dicontoh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau meninggal dalam usia 90 tahun. Lebih 90 tahun. Sampai pada akhir hayat beliau pada hari Selasa 7 Dzulqa'dah 1132 Hijriah di kota Tarim. Beliau kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan murid-murid beliau karya nama yang harum di dunia. Di kota itu pula, di pemakaman Zabbag, beliau dimakamkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kedudukan yang mulia di sisi beliau dan memberikan kita manfaat dari banyak-banyak ilmu yang beliau sampaikan. Dan di antara yang kita mendapatkan keberkahan pada malam hari ini, selain kita membaca Ratibul Haddad, kita juga membaca kitab karangan daripada murid kesayangan beliau, Al-Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi. Ini salah satu murid daripada Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad yang kita baca nih. Ini tidak ada suatu kebetulan. Ada kebetulan? Tidak ada kebetulan. Maka kita berhusnudzon, berharap bahasanya majelis kita ini mendapatkan keberkahan daripada Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurang 88 tahun kalau dikurangi tadi. Beliau luar biasa, 88 tahun. Rabbi fanfa'na bi barakatihi wa hdina al-husna bi hurmatihi wa amitna bi tariqatihi wa mu'afatihi minal fitani. Amin ya rabbal alamin. Minta maaf kalau waktunya agak panjang karena memang kita malam ini spesial ya. Malam ini spesial. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan ya. Amin ya rabbal alamin. Di antara keberkahan, mudah-mudahan tambah semangat kita di dalam ibadah, tambah semangat kita di dalam menjauhi kemaksiatan dan lain sebagainya. Dan kita berharap mudah-mudahan dengan keberkahan majelis pada malam hari ini, Allah Subhanahu wa taala mengangkat segala macam penyakit zahir maupun penyakit batin di antara kita, dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat-hajat kita. Yang ada hutang di antara kita, mudah-mudahan hutang kita dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang buntu tajir, yang buntu tajir, yang buntu tajir, yang belum zuat insyaallah, yang sudah jadilah lagi mau urusan zuat sepertinya malam ini ada yang pakai baju ungu nak zuat lagi berarti. Nah, salah sebutkan yang ada live streaming lagi orang rumahnya nonton. Mau demennya kalau cak ini bangun kalau. Sallallahu alaihi wasallam.